Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara pegunungan di kawasan Aruna tidak pernah benar-benar hangat, bahkan di musim kemarau sekalipun. Namun, sore itu, dinginnya terasa berbeda, lebih tajam, seolah ribuan jarum es kecil sedang berusaha menembus kulit Maya. Ia merapatkan jaket rajutnya saat mobil SUV hitam yang dikendarai suaminya, Bram, perlahan memasuki pelataran Villa Aruna. Villa itu berdiri angkuh di puncak bukit, dikelilingi oleh deretan pohon pinus yang menjulang tinggi, yang dahan-dahannya tampak seperti jemari hitam yang mencakar langit jingga. Kita sampai, sayang. Suara Bram memecah keheningan yang sejak 2 jam lalu menyelimuti kabin mobil. Maya menoleh, menatap profil samping suaminya. Rahang Bram tampak tegas. Matanya fokus menatap lurus ke depan. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Maya selalu mengagumi ketenangan suaminya. Bram adalah pria yang terukur, tenang, dan hampir tidak pernah kehilangan kendali. Namun, entah mengapa, dalam perjalanan liburan ulang tahun pernikahan kelima ini, ketenangan itu terasa seperti topeng yang terlalu rapat. Tempatnya indah, Bram. Tapi, apa tidak terlalu jauh dari pemukiman? Tanya Maya, suaranya sedikit bergetar. Ia melihat ke belakang melalui kaca spion. Jalan setapak yang baru saja mereka lalui sudah hilang ditelan kabut tebal. Bram mematikan mesin mobil. Kesunyian seketika menyerbu masuk, hanya menyisakan suara mesin yang mendingin dengan bunyi tik, tik, tik yang monoton. Justru itu poinnya. Maya, 5 tahun adalah pencapaian besar. Kita butuh waktu hanya berdua, tanpa gangguan kantor, tanpa bising kota. Hanya aku dan kamu. Bram turun dan memutari mobil untuk membukakan pintu bagi Maya, sebuah gestur romantis yang selalu ia lakukan. Saat tangan Bram menyentuh telapak tangan Maya untuk membantunya keluar, Maya merasakan sensasi aneh. Tangan itu terasa sangat dingin, jauh lebih dingin dari udara pegunungan di luar sana. Kau oke? Bram bertanya. Matanya yang gelap menatap Maya lekat-lekat. Hanya lelah karena perjalanan. Bohong Maya. Mencoba tersenyum kecil. Mereka melangkah masuk ke dalam villa. Arsitektur bangunan itu bergaya kolonial modern dengan banyak jendela kaca besar yang menghadap langsung ke lembah. Di dalam, interiornya mewah namun terasa dingin. Lantai marmer abu-abu memantulkan cahaya lampu gantung yang remang. Tidak ada pelayan, tidak ada pengelola. Bram mengatakan ia sudah menyewa seluruh tempat ini secara privat dan mendapatkan kode akses pintu dari pemiliknya via email. Bram membawakan koper-koper mereka ke lantai atas. Sementara itu, Maya berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Di luar, kegelapan mulai jatuh dengan cepat. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Seorang wanita berusia 30-an dengan gurat kelelahan di wajahnya. Namun, di balik pantulannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengeringit. Di batas hutan, sekitar 100 meter dari villa, tampak sebuah bayangan berdiri diam di antara pepohonan. Maya memicingkan mata. Bayangan itu menyerupai seorang manusia yang mengenakan pakaian gelap. Ia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke arah villa. Melihat apa, Maya? Maya tersentak. Bram sudah berdiri di belakangnya tanpa suara. Ia tidak mendengar langkah kaki suaminya di atas lantai marmer itu sama sekali. Ah, itu, aku merasa seperti melihat seseorang di hutan. Tunjuk Maya ke arah luar. Bram ikut melihat ke arah luar. Matanya menyapu kegelapan dengan tajam. Hanya bayangan pohon pinus yang terkena angin. Sayang, tidak ada siapa-siapa di sini selain kita. Pemilik villa menjamin privasi total. Bram kemudian memeluk Maya dari belakang, melingkarkan lengannya di bahu Maya dan mengecup lehernya. Biasanya, pelukan ini memberikan rasa aman bagi Maya, tapi kali ini, ia merasa otot-otot tubuhnya menegang. Ada aroma yang samar tercium dari tubuh Bram, bukan aroma parfum sandalwood yang biasa ia pakai, melainkan aroma tajam yang asing, seperti bau obat-obatan atau bahan kimia pembersih. Aku sudah menyiapkan air hangat di atas, bisik Bram. Mandilah duluan. Aku akan menyiapkan makan malam sederhana dan membuka botol wine. Maya mengangguk pelan.
Ia menaiki tangga kayu menuju kamar utama di lantai 2. Kamar itu sangat luas, dengan tempat tidur king size yang dibalut spray putih bersih. Di atas nakas, terdapat sebuah vas berisi bunga lili putih, bunga kesukaannya. Bahkan dia ingat membawa bunga ini, gumam Maya, mencoba menepis prasangka buruk di kepalanya. Mungkin ia hanya stres karena pekerjaan. Mungkin ia hanya terlalu banyak menonton film misteri. Bram adalah pria yang sama yang ia nikahi 5 tahun lalu di gereja kecil pusat kota. Maya masuk ke kamar mandi, menyalakan keran bathtub, dan membiarkan uap air memenuhi ruangan. Ia melepas pakaiannya dan menatap cermin yang mulai berembun. Ia mengusap permukaan cermin dengan tangannya, dan sesaat, ia merasa melihat wajahnya sendiri tampak pucat pasi, seperti mayat. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Seperti suara benda berat yang jatuh, diikuti oleh suara teriakan tertahan. "Bram, kau tidak apa-apa?" teriak Maya dari dalam kamar mandi. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Kemudian terdengar suara Bram dari balik pintu kamar mandi yang tertutup. "Tidak apa-apa, Maya. Hanya botol wine yang pecah. Tanganku sedikit licin. Lanjutkan mandimu." Suara itu terdengar sedikit berbeda. Nadanya lebih rendah, lebih serak. Maya terdiam di tempatnya berdiri. Air hangat terus mengalir memenuhi bathtub, namun ia merasa menggigil. Ia teringat kembali pada bayangan di hutan tadi. Ia teringat pada bau kimia di baju Bram. Ia melangkah keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit tubuhnya, bermaksud mengambil ponselnya di atas nakas untuk menyalakan musik agar suasana tidak terlalu sunyi. Saat itulah, ponselnya yang tergeletak di samping vas bunga lili bergetar hebat. Satu notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak tersimpan. Maya membuka pesan itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat membaca baris kalimat yang tertulis di layar. "Pergi sekarang juga. Jangan bicara dan jangan lihat suamimu. Dia sedang menunggumu di balik pintu dengan pisau." Maya mematung. Matanya beralih ke gagang pintu kamar yang perlahan, sangat perlahan, mulai berputar dari arah luar. Gagang pintu itu bergerak dalam gerak lambat yang menyiksa. Krik-krik. Suara logam yang bergesekan di tengah kesunyian malam pegunungan terdengar seperti dentang lonceng kematian di telinga Maya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa tulang rusuknya akan retak. Ia masih berdiri mematung di samping nakas, menggenggam ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan pesan peringatan yang seolah berteriak padanya. "Jangan lihat suamimu." Logika Maya berperang hebat. Ini adalah Bram, pria yang telah bersamanya selama 5 tahun. Pria yang tahu bagaimana ia menyukai kopi dengan sedikit kayu manis. Pria yang memeluknya saat ayahnya meninggal. Pria yang selalu berkata bahwa ia adalah dunianya. Bagaimana mungkin pria itu berdiri di balik pintu dengan sebilah pisau? Namun, memori-memori kecil yang sempat ia abaikan mulai muncul ke permukaan seperti gelembung udara di air keruh. Cara Bram memegang garpu saat makan malam tadi. Tangan kirinya tampak sedikit canggung, padahal Bram bukan orang kidal. Cara dia tertawa yang sedikit terlalu pendek, tidak sampai ke matanya. Dan bau kimia itu, bau yang menusuk, seperti bau ruang bedah rumah sakit. Gagang pintu berhenti berputar. Pintu itu terkunci dari dalam. Tindakan refleks yang Maya lakukan saat masuk tadi, tanpa ia sadari telah menyelamatkan nyawanya. "Maya, kau di dalam." Suara itu terdengar dari balik kayu pintu yang tebal, lembut. Namun ada nada dingin yang tidak pernah Maya dengari sebelumnya. Maya tidak menjawab. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis dan deru napas yang memburu. Sesuai instruksi pesan itu, "Jangan bicara." "Maya, sayang, aku membawakan segelas air. Kau bilang tadi lelah, kan?" Maya melihat ke bagian bawah pintu. Di celah antara pintu dan lantai marmer, ia melihat bayangan sepasang kaki berdiri diam. Ia bisa membayangkan Bram berdiri di sana, mungkin dengan wajah datar, menunggu satu kata saja keluar dari mulutnya agar ia punya alasan untuk mendobrak masuk. Ponsel di tangannya bergetar lagi. Pesan baru masuk. "Jangan menjawab. Dia tahu kau ketakutan. Ambil tasmu.
Keluar lewat balkon. Ada tangga kayu dekoratif di sisi kiri yang menuju ke taman belakang. Lari ke arah gerbang utama sekarang. Aku menunggumu. Maya menatap pintu, lalu menatap balkon kaca di seberang tempat tidur. Di luar, hujan mulai turun, membasahi kaca dengan rintik yang kasar. Ia tidak punya pilihan. Jika pesan ini adalah jebakan, ia tetap akan mati. Tapi jika pesan ini benar, berdiam diri di kamar ini hanya akan mempercepat ajalnya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, Maya melepaskan handuknya dan meraih celana jeans serta sweater tebal yang tergeletak di atas tempat tidur. Ia mengenakannya secepat kilat, mengabaikan kancing yang salah masuk. Ia menyambar tas kecilnya yang berisi dompet dan paspor. Insting bertahan hidupnya bekerja dengan kecepatan penuh. Maya, kenapa diam saja? Buka pintunya. Sayang, aku ingin kita merayakan malam ini. Suara di balik pintu itu kini berubah. Ada nada tidak sabar yang merayap masuk. Ketukan di pintu mulai terdengar. Teratur, namun keras. Tok, tok, tok. Maya melangkah menuju balkon. Setiap langkah di atas lantai kayu terasa seperti ledakan di telinganya. Ia membuka kunci pintu geser balkon dengan sangat perlahan. Angin dingin dan rintik hujan langsung menyambar wajahnya, memberikan sensasi dingin yang sedikit menyadarkannya dari rasa syok. Ia melongok ke bawah. Seperti yang dikatakan pesan itu, ada tangga kayu dekoratif, lebih tepatnya teralis kayu yang dipenuhi tanaman rambat kering, yang menempel pada dinding villa. Itu tampak rapuh, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Di dalam kamar, ketukan di pintu berhenti. Keheningan yang lebih menakutkan menyusul. Brak! Pintu kamar dihantam dari luar. Maya tidak lagi menunggu. Ia memanjat pagar balkon dan mulai menuruni teralis kayu itu. Tangannya tergores duri tanaman mawar yang merambat, perih dan berdarah, tapi ia tidak peduli. Ia terus turun, merasakan kayu itu berderit di bawah beban tubuhnya. Brak! Hantaman kedua terdengar lebih keras. Pintu kayu jati itu mulai retak. Maya mencapai tanah saat suara pintu di atas hancur berantakan. Ia tidak berani menoleh ke atas. Ia berlari dengan kaki telanjang di atas rumput basah yang tajam, menuju ke arah gerbang utama yang tertutup kabut. Air hujan membasahi pakaiannya, membuatnya terasa berat. Namun adrenalin memacu jantungnya untuk terus bergerak. Napasnya tersengal. Paru-parunya terasa terbakar oleh udara dingin. Saat ia hampir mencapai pilar gerbang yang besar, sebuah lampu mobil menyala terang, membutakan pandangannya sejenak. Maya berhenti, mengangkat tangan untuk melindungi matanya. Seorang wanita keluar dari balik kegelapan di samping pilar gerbang. Wanita itu mengenakan jubah hujan panjang berwarna hitam. Wajahnya tersembunyi di balik tudung. Maya? Suara wanita itu parau, penuh urgensi. Maya tidak bisa bicara. Ia hanya mengangguk dengan tubuh gemetar hebat. Wanita itu melangkah mendekat. Di bawah cahaya remang dari lampu jalan yang berkedip, Maya bisa melihat wajah wanita itu. Ia tampak tua, dengan mata yang dipenuhi kecemasan dan kesedihan yang mendalam. Wanita itu tidak membawa senjata. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat besar yang dibungkus plastik transparan agar tidak basah oleh hujan. "Kau melakukannya dengan baik," bisik wanita itu. "Kau harus pergi dari sini sebelum dia menyadari kau tidak hanya sekadar lari ke hutan." Siapa Anda?" Suara Maya akhirnya keluar, pecah dan parau. "Dan siapa pria di dalam sana? Di mana Bram?" Wanita itu menatap Maya dengan tatapan yang membuat bulu kuduk Maya berdiri. Itu adalah tatapan bela sungkawa. Seolah Maya adalah seseorang yang baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap. "Ambil ini." Wanita itu menyodorkan amplop tersebut. "Inilah kebenarannya. Kau harus lihat sendiri karena jika aku yang mengatakannya, kau tidak akan pernah percaya. Pergilah ke mobil perak di ujung jalan itu. Kuncinya ada di bawah kursi pengemudi. Pergi dan jangan pernah menoleh kembali ke villa ini." Maya menerima amplop itu. Terasa berat dan dingin. "Tapi suamiku." "Pria di dalam sana bukan suamimu, Maya," potong wanita itu dengan tegas. "Suamimu sudah tidak ada. Pria itu adalah monster yang memakai wajah orang yang kau cintai."
Suara teriakan kemarahan terdengar dari arah villa. Cahaya senter mulai menyapu halaman, bergerak liar mencari mangsa. Lari! Perintah wanita itu. Maya berlari sekuat tenaga menuju mobil perak yang terparkir sekitar 50 meter di luar gerbang. Ia masuk ke dalam, menemukan kunci di bawah kursi seperti yang dijanjikan, dan menyalakan mesin. Dengan tangan gemetar, ia menginjak gas, memutar balik mobil, dan memacu kendaraan itu menjauh dari Villa Aruna. Setelah merasa cukup jauh, di sebuah area pemberhentian darurat yang gelap di pinggir jalan raya, Maya menghentikan mobil. Ia masih terengah-engah. Lampu kabin mobil ia nyalakan. Dengan tangan yang masih berlumuran darah karena luka di balkon, ia merobek plastik pelindung dan membuka amplop coklat tersebut. Tangannya gemetar saat mengeluarkan tumpukan kertas dan beberapa lembar foto di dalamnya. Di lembar pertama, terdapat sebuah dokumen resmi dengan kop surat rumah sakit negara. Di bagian tengah, tercetak jelas, sertifikat kematian. Nama yang tertera di sana membuat jantung Maya seolah dicabut paksa dari dadanya. Bramasta Putra. Tanggal kematian, 14 Februari 2023. 2 tahun lalu, bisik Maya tidak percaya. Tapi, aku merayakan ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Kami tidur di ranjang yang sama tadi malam. Ia membalik halaman berikutnya. Ada sekumpulan foto medis yang mengerikan. Foto-foto itu menunjukkan wajah seseorang yang hancur karena kecelakaan, diikuti oleh serangkaian foto proses operasi rekonstruksi wajah. Di bawah foto terakhir, yang menunjukkan wajah pria yang sangat mirip dengan Bram namun dengan tatapan mata yang kosong dan mengerikan, tertulis sebuah nama, Aditya Putra, saudara kembar. Di bawah nama itu, terdapat catatan tulisan tangan berwarna merah. Diagnosis: skizofrenia paranoid dengan kecenderungan antisosial. Status: melarikan diri dari bangsal isolasi setelah membunuh penjaga dan saudara kembarnya sendiri. Dunia Maya runtuh seketika. Selama 2 tahun terakhir, ia tidak berbagi hidup dengan suaminya. Ia berbagi hidup dengan seorang pembunuh yang perlahan-lahan mempelajari setiap gerak-gerik Bram, setiap kata-kata Bram, bahkan setiap cara Bram menyentuhnya, demi sebuah penyamaran yang sempurna. Tiba-tiba, ponsel di kursi penumpang bergetar. Bukan pesan singkat, tapi panggilan telepon. Nama di layarnya muncul. Suamiku Hati Merah 2. Maya menatap ponsel itu dengan ngeri. Ia tidak berani mengangkatnya. Namun, sebuah pesan singkat menyusul masuk saat panggilan itu berakhir. Maya, aku menemukan ponsel yang digunakan wanita itu untuk mengirimimu pesan. Kau salah paham, sayang. Jangan baca isi amplop itu. Itu semua palsu. Aku masih di belakangmu. Lihatlah kaca spionmu. Maya perlahan mengangkat pandangannya ke arah spion tengah. Di kejauhan, sepasang lampu depan mobil muncul dari balik kabut, melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Cahaya lampu dari kaca spion itu seperti mata monster yang sedang mengintai di tengah kegelapan. Maya merasa seluruh sendinya membeku. Pesan singkat itu masih terpampang di layar ponselnya. Kalimat dingin yang menyatakan bahwa sosok di belakangnya adalah suaminya yang sedang mengejar. Namun, kertas-kertas di pangkuannya berkata lain. Sertifikat kematian itu terasa begitu nyata. Bau kertas tua dan tinta resmi yang tidak mungkin dipalsukan dalam sekejap. Lihatlah kaca spionmu. Kalimat itu bukan sekadar instruksi. Itu adalah teror psikologis. Pria itu, Aditya, jika dokumen itu benar, ingin Maya tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan panik, Maya melempar ponselnya ke kursi lantai mobil, seolah benda itu adalah granat yang siap meledak. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil perak itu mencicit di atas aspal basah, memicu mesin untuk menderu keras di tengah keheningan hutan pegunungan. Maya memacu mobilnya menuruni jalan berkelok. Setiap tikungan terasa seperti maut yang mengintai. Di belakangnya, mobil SUV hitam milik Bram, atau mobil yang ia kira milik Bram, tetap menjaga jarak yang konsisten. Pria itu tidak berusaha menabraknya. Ia hanya mengikuti, seperti predator yang menunggu mangsanya kehabisan napas. Bukan Bram, itu bukan Bram. Bisik Maya berulang kali. Suaranya pecah menjadi tangisan tertahan.
Pikirannya melayang ke 2 tahun terakhir. Ia mengingat momen-momen kecil yang dulu ia anggap sebagai perubahan sifat pasca trauma. 2 tahun lalu, Bram memang sempat dikabarkan mengalami kecelakaan kecil saat perjalanan bisnis keluar kota. Saat ia kembali, ia tampak sedikit lebih pendiam, lebih sering memakai kacamata hitam, dan memiliki bekas luka kecil di dekat telinganya yang katanya akibat pecahan kaca. Maya, sebagai istri yang mencintainya, menerima semua perubahan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mengingat bagaimana Bram mulai menolak bertemu dengan keluarga besarnya dengan alasan kesibukan kantor. Ia mengingat bagaimana Bram mengganti semua kata sandi akun bank dan komputer mereka, mengklaim bahwa itu demi keamanan data perusahaan. Semuanya masuk akal saat itu. Tapi sekarang, semuanya terlihat sebagai strategi sistematis untuk menghapus jejak Bram yang asli dan mengisolasi Maya. Tiba-tiba, jalan di depannya tertutup oleh batang pohon besar yang tumbang. Sepertinya baru saja roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Maya menginjak rem sekuat tenaga. Mobilnya berhenti hanya beberapa inci dari batang pohon itu. Jalan buntu. Maya melihat ke spion. Mobil SUV di belakangnya melambat dan berhenti sekitar 20 meter di belakangnya. Lampu depan mobil itu tetap menyala, menyilaukan pandangan Maya. Pintu pengemudi SUV itu terbuka. Seorang pria keluar. Dari postur tubuhnya, cara dia berdiri, dan jaket yang dikenakannya, dia adalah pria yang tadi pagi mencium kening Maya dan menjanjikan liburan yang indah. Pria itu berdiri di tengah hujan, tidak membawa payung, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Ia tidak berlari. Ia berjalan perlahan. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Maya mencoba memindahkan gigi mobil ke arah mundur. Namun karena panik, mesin mobil itu mati. Uhuk, uhuk. Mesin itu terbatuk dan gagal menyala kembali. Sial! Ayo, menyalalah! Teriak Maya sambil memutar kunci dengan kasar. Pria itu semakin dekat. Maya bisa melihat wajahnya sekarang melalui kaca belakang yang basah. Wajah itu datar, tanpa ekspresi kemarahan. Hanya ada ketenangan yang mengerikan. Pria itu berhenti di samping jendela pengemudi dan mengetuk kaca dengan pelan. Tok, tok, tok. Maya merosot ke bawah kursi, menyembunyikan wajahnya. Ia teringat instruksi pertama, jangan lihat suamimu. Maya. Suara pria itu terdengar teredam oleh kaca dan hujan, namun tetap jelas. Kenapa kau lari? Wanita yang kau temui tadi. Dia adalah pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa. Dia berbahaya. Dia terobsesi padaku sejak aku bekerja di yayasan dulu. Apa yang dia berikan padamu adalah sampah. Maya. Kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan kita. Suaranya begitu meyakinkan. Begitu lembut. Itu adalah suara yang selalu menenangkan Maya selama 5 tahun ini. Untuk sejenak, keraguan menyusup ke hati Maya. Bagaimana jika dokumen itu yang palsu? Bagaimana jika wanita misterius itu yang sebenarnya gila? Buka pintunya. Sayang. Mari kita pulang ke villa. Di luar sangat dingin. Kau bisa sakit. Lanjut pria itu. Tangan Maya perlahan bergerak menuju kunci pintu. Ia ingin percaya. Ia sangat ingin percaya bahwa dunianya tidak hancur. Namun, saat jarinya hampir menyentuh tuas pengunci, ia teringat satu hal kecil. Bram yang asli memiliki bekas luka bakar kecil di punggung tangan kanannya karena insiden memasak saat mereka masih pacaran. Maya melihat tangan pria di balik kaca itu saat ia mengetuk kembali. Tangan itu mulus, putih dan bersih. Tidak ada bekas luka bakar di sana. Kesadaran itu menghantamnya seperti godam. Pria ini bukan suaminya. Maya tidak membuka pintu. Sebaliknya, ia meraih tasnya, mengambil botol parfum berat dari dalamnya, dan dengan kekuatan penuh, ia menendang pintu mobil dari dalam hingga menghantam tubuh pria itu yang tidak siap. Ag! Pria itu terjatuh ke aspal. Maya keluar dari pintu penumpang secepat kilat dan berlari masuk ke dalam hutan di sisi jalan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Ia hanya tahu ia harus menjauh dari jalan raya. Ranting-ranting pohon menggores wajah dan tangannya. Lumpur mengotori kakinya. Tapi ia terus berlari. Di belakangnya, ia mendengar teriakan yang bukan lagi suara Bram.
Itu adalah geraman binatang. Maya, kau tidak bisa pergi. Kau milikku. Aku sudah membunuhnya untukmu. Pengakuan itu membuat Maya semakin kencang berlari. Suami kembarnya telah dibunuh oleh pria ini. Pria yang telah tidur di sampingnya selama 2 tahun adalah pembunuh suaminya. Maya terus berlari hingga ia menemukan sebuah aliran sungai kecil yang deras. Ia menyeberanginya, berharap air akan menghilangkan jejak baunya jika pria itu membawa anjing atau memiliki indera penciuman yang tajam seperti yang ia duga. Di seberang sungai, ia menemukan sebuah gubuk tua yang sepertinya digunakan oleh penyadap getah pinus. Ia masuk ke dalam gubuk itu, meringkuk di sudut yang paling gelap, dan memeluk amplop coklat itu erat-erat. Tubuhnya menggigil hebat. Giginya gemertak karena kedinginan dan syok. Ia membuka kembali amplop itu, mencari sesuatu yang mungkin ia lewatkan. Di bagian paling bawah, di bawah foto-foto operasi plastik, ada sebuah catatan kecil yang ditulis dengan terburu-buru. Jika kau membaca ini, artinya aku gagal menjemputmu tepat waktu. Namaku Sarah. Aku perawat Aditya. Dia tidak hanya mengambil wajah Bram, dia mengambil hidupnya. Dia punya buku harian di ruang kerjanya yang terkunci di rumah kalian di kota. Di sana dia mencatat setiap detail tentangmu agar dia tidak salah berperan. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Bram meninggalkan sesuatu untukmu di dalam liontin yang kau pakai sekarang. Maya menyentuh liontin perak berbentuk jantung yang selalu melingkar di lehernya. Bram memberikannya tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Ia tidak pernah membukanya karena mengira itu hanya perhiasan biasa. Dengan tangan gemetar, Maya mencoba mencari celah di liontin itu. Dengan kuku jari yang patah, ia berhasil mencongkel bagian sampingnya. Liontin itu terbuka. Bukan foto yang ada di dalamnya, melainkan sebuah micro SD kecil yang dibungkus plastik tipis. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atas dedaunan kering di luar gubuk. Langkah itu pelan, sengaja diseret, seolah-olah sang pengejar sedang menikmati ketakutan korbannya. Aku tahu kau di dalam, Maya. Suara itu kini sangat dekat, tepat di balik pintu kayu gubuk yang rapuh. Kau selalu suka bersembunyi saat kita main petak umpet waktu kecil, kan? Ah, maaf, itu memori Bram. Aku lupa. Aku harus tetap menjadi Bram agar kau mencintaiku. Pintu gubuk itu berderi terbuka. Pintu gubuk itu berderi terbuka dengan suara yang membelah keheningan hutan seperti pisau yang mengoyak kain. Cahaya senter yang tajam membelah kegelapan ruangan. Debu-debu beterbangan di udara yang pengap. Maya menahan napasnya hingga paru-parunya terasa sakit. Tubuhnya mengecil di balik tumpukan karung goni tua yang berbau apek. Langkah kaki pria itu terdengar berat di atas lantai kayu yang rapuh. Kriet-kriet. Setiap langkah seolah menghitung sisa waktu hidup Maya. Maya, jangan seperti ini. Kita sedang liburan. Suara itu terdengar tenang. Namun ada getaran kegilaan yang tersembunyi di baliknya. Aku sudah memesan restoran terbaik untuk besok. Aku sudah menyiapkan kado untukmu. Apa kau akan merusak semuanya hanya karena selembar kertas dari orang asing? Cahaya senter itu menyapu tepat di atas kepala Maya. Hanya berjarak beberapa inci dari tempat persembunyiannya. Maya menutup matanya rapat-rapat. Menggenggam micro SD kecil di telapak tangannya hingga sudut tajam benda itu melukai kulitnya. Ia bersumpah, jika ia selamat dari malam ini, ia akan menghancurkan pria ini dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, suara dahan patah terdengar dari luar gubuk, ke arah sungai yang baru saja Maya seberangi. Aditya, atau pria yang berpura-pura menjadi Bram itu, terdiam. Ia mematikan senternya. Keheningan yang lebih mencekam menyelimuti gubuk itu. Maya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Kemudian, suara langkah kaki pria itu menjauh, keluar dari gubuk menuju asal suara di luar. Maya menunggu selama 10 hitungan yang terasa seperti selamanya. Ia harus bergerak sekarang. Ia merangkak keluar dari balik karung goni. Kakinya yang tanpa alas terasa perih terkena serpihan kayu, namun ia mengabaikannya. Ia melompat keluar melalui jendela kecil di bagian belakang gubuk dan kembali masuk ke kedalaman hutan. Kali ini menjauhi sungai. Setelah berlari beberapa ratus meter tanpa arah,
Ia melihat sebuah cahaya kecil yang berkedip di antara kabut tebal. Bukan cahaya senter yang tajam, melainkan cahaya kuning yang redup, seperti lentera tua. Maya teringat instruksi wanita misterius tadi, lari ke arah gerbang utama. Tapi ia sudah jauh dari sana. Namun, saat ia mendekati cahaya itu, ia melihat sosok berjubah hitam itu kembali. Wanita itu berdiri di bawah pohon pinus besar. Tampak seperti hantu yang lahir dari kabut. "Di sini. Cepat!" bisik wanita itu. Maya menghambur ke arahnya. Hampir jatuh tersungkur di kaki wanita tersebut. "Siapa Anda sebenarnya? Kenapa Anda menolongku?" Dia membunuh suamiku." Isak tangis Maya akhirnya pecah, bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Wanita itu menurunkan tudung jubahnya. Di bawah cahaya lentera, wajahnya tampak penuh kerutan kesedihan. "Namaku Sarah. Aku adalah kepala perawat di paviliun isolasi tempat Aditya dikurung selama 6 tahun. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun, bahkan mungkin lebih baik dari ibunya sendiri." Sarah memegang bahu Maya, mencoba menenangkan wanita yang sedang terguncang itu. "Aku merasa bertanggung jawab. Aku yang lalai saat malam pelariannya. Aku mengira dia sudah membaik. Aku mengira dia bisa kembali ke masyarakat. Tapi aku salah. Dia adalah predator yang sangat cerdas. Dia mempelajari setiap surat yang dikirim Bram ke rumah sakit, setiap foto yang ditinggalkan Bram saat menjenguknya. Dia tidak hanya membunuh suamimu, Maya. Dia memakan identitasnya. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya selama 2 tahun tanpa aku sadari?" tanya Maya dengan suara gemetar. "Operasi plastik, latihan vokal, dan obsesi yang gila," jawab Sarah cepat. "Dia mengamati kalian dari jauh sebelum dia mengeksekusi rencananya. Dan ingatlah, kalian baru menikah 3 tahun saat kecelakaan itu terjadi. Dia memanfaatkan masa pemulihan trauma untuk menutupi perbedaan-perbedaan kecil yang mungkin kau sadari." Sarah kemudian menatap tajam ke arah tas yang dipeluk Maya. "Kau menemukan liontin itu? Kau sudah membukanya?" Maya mengangguk pelan, menunjukkan mikro SD kecil yang ia simpan. "Ada ini di dalamnya." Mata Sarah membelalak. "Itu dia. Itu kuncinya. Bram pernah datang menemuiku di rumah sakit sebulan sebelum kecelakaan itu. Dia mulai merasa ada yang aneh. Dia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Seseorang yang tahu detail pribadinya yang paling rahasia. Dia bilang dia sedang mengumpulkan bukti dan akan menyimpannya di tempat yang hanya kau yang bisa menemukannya." Tiba-tiba, suara raungan mesin mobil terdengar dari kejauhan, kembali ke arah jalan setapak. "Dia kembali ke mobilnya. Dia akan memburu kita dengan lampu sorot," kata Sarah waspada. "Dengarkan aku, Maya. Aku punya mobil tua yang aku sembunyikan di balik bukit ini. Kita harus segera keluar dari area pegunungan ini. Jika dia menangkap kita di sini, tidak akan ada yang menemukan mayat kita. Kemana kita akan pergi? Ke tempat di mana kebohongan ini dimulai. Ke rumah lamamu di kota. Kau harus mengambil buku harian itu. Itu adalah satu-satunya bukti sosiopatnya yang akan diakui pengadilan. Tanpa itu, dia akan selalu bisa meyakinkan polisi bahwa kau adalah istri yang sedang mengalami gangguan mental." Mereka mulai berjalan cepat menembus kabut, mendaki bukit kecil yang licin. Maya merasa tenaganya hampir habis, namun kemarahan yang mulai tumbuh di hatinya memberikan kekuatan tambahan. Ia menatap ke arah villa yang kini tampak seperti siluet hantu di kejauhan. Saat mereka mencapai puncak bukit, Sarah mengeluarkan sebuah kunci mobil tua. "Inilah kebenarannya, Maya. Kau harus melihat sendiri apa yang dia tulis tentangmu. Tentang bagaimana dia membunuh Bram. Hanya dengan melihat kebenaran itu secara utuh, kau akan punya kekuatan untuk menghancurkannya." Namun, saat Maya hendak melangkah menuju mobil Sarah, ia berhenti. Ia meraba lehernya. Liontin perak itu masih ada. Tapi amplop coklat yang berisi foto-foto medis tadi tidak ada. "Ketinggalan di gubuk," bisik Maya dengan wajah pucat. "Lupakan. Kita tidak punya waktu," ajak Sarah. "Tidak. Di sana ada sertifikat kematian yang asli."
Jika dia menemukannya dan membakarnya, kita kehilangan bukti fisik tercepat. Tepat saat itu, sebuah cahaya senter yang sangat kuat menyambar mereka dari arah bawah bukit. Itu bukan dari tangan manusia, melainkan lampu sorot dari mobil SUV yang dipaksakan menanjak melalui jalur setapak hutan. Maya! Sarah! Suara Aditya menggema melalui pengeras suara mobil, terdengar sangat dekat dan sangat mengancam. Aku tahu kau bersama wanita tua itu. Dia menculikmu. Maya! Dia yang membunuh Bram dan mencoba menjebakku. Kembalilah padaku. Sayang! Aku mencintaimu. Manipulasi itu begitu licin hingga Maya merasa mual. Masuk ke mobil. Sekarang! Teriak Sarah. Mereka masuk ke dalam mobil tua yang terparkir di balik semak-semak. Mesin mobil itu terbatuk-batuk, mengeluarkan asap hitam, namun akhirnya menyala. Sarah menginjak gas tepat saat mobil SUV Aditya muncul di puncak bukit, menabrak pepohonan kecil untuk mencapai mereka. Aksi kejar-kejaran di jalanan pegunungan yang sempit pun dimulai. Di bawah guyuran hujan badai, Maya menatap keluar jendela. Ia melihat wanita di sampingnya, Sarah, yang menyetir dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Kenapa Anda mempertaruhkan nyawa untukku? Tanya Maya di tengah deru mesin. Sarah menoleh sedikit. Matanya berkaca-kaca. Karena aku yang melepaskan monster itu. Maya. Dan karena Bram. Bram adalah satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan manusiawi saat semua orang menganggapku hanya penjaga orang gila. Aku berutang nyawa padanya. Maya menggenggam micro SD di tangannya. Di dalam chip kecil ini, tersimpan suara suaminya yang asli. Sebuah pesan dari alam kubur yang akan menuntunnya menuju keadilan, atau menuju kehancuran yang lebih dalam. Di belakang mereka, lampu SUV itu semakin mendekat, seperti mata iblis yang menolak untuk melepaskan mangsanya. Mobil tua milik Sarah melaju liar, berguncang hebat saat menghantam lubang-lubang jalanan pegunungan yang tergerus air hujan. Di belakang mereka, SUV hitam itu tampak seperti bayangan raksasa yang tidak kenal lelah. Cahaya lampunya yang terang benderang memantul di spion, menyilaukan mata Sarah yang sedang berjuang mempertahankan kendali setir. Pegang erat-erat, teriak Sarah saat ia membanting setir ke kiri, mengambil tikungan tajam yang nyaris membuat mobil mereka terbalik ke dalam jurang. Maya mencengkeram pegangan di atas pintu, kuku-kukunya memutih. Di pangkuannya, ia menggenggam liontin perak yang sudah terbuka. Pikirannya tidak lagi di jalanan. Pikirannya tertuju pada benda kecil di tangannya. Micro SD itu. Benda itu adalah satu-satunya peninggalan Bram yang masih murni, sebuah kesaksian yang belum sempat tercemar oleh manipulasi Aditya. Sarah, ada laptop atau sesuatu di mobil ini? Tanya Maya dengan nada mendesak. Di kursi belakang, ada tas kerja milikku. Ada tablet di sana. Tapi baterainya mungkin lemah. Cepat. Maya merayap ke kursi belakang saat mobil terus berguncang. Ia menemukan tas kulit usang dan mengeluarkan sebuah tablet tua. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan perangkat itu. Logo produsen muncul perlahan, terasa seperti selamanya. Begitu layar utama menyala, Maya memasukkan kartu memori itu menggunakan adaptor yang untungnya terpasang di sana. Hanya ada satu folder di dalamnya, berjudul, Untuk Maya. Di dalam folder tersebut, terdapat belasan rekaman audio dan satu file dokumen teks. Maya menekan rekaman audio pertama. Suara statis terdengar sejenak, diikuti oleh suara yang membuat jantung Maya berhenti berdetak. Maya, jika kau mendengarkan ini, berarti firasat terburukku telah terjadi. Itu suara Bram. Suara aslinya. Bukan nada dingin yang dimanipulasi Aditya, melainkan suara berat dan hangat yang selalu menenangkan Maya sebelum tidur. Mendengar suara itu di tengah pelarian maut ini membuat air mata Maya jatuh tak terkendali. Aku mulai menyadari ada yang salah dengan Aditya sejak kunjungan terakhirku ke rumah sakit sebulan lalu. Dia tidak lagi marah-marah. Dia diam, menatapku dengan cara yang sangat aneh, seolah dia sedang menghafal setiap inci wajahku. Dan kemarin, aku menemukan pasporku hilang dari laci yang terkunci. Seseorang telah masuk ke rumah kita. Maya. Seseorang yang memiliki kunci, atau seseorang yang tahu di mana aku menyembunyikannya.
Suara di rekaman itu terputus sejenak oleh suara napas berat Bram yang terdengar cemas. Aku tidak ingin menakutimu sebelum aku punya bukti pasti. Tapi jika terjadi sesuatu padaku, sebuah kecelakaan atau jika aku tiba-tiba bersikap aneh, tolong jangan percaya padaku. Itu bukan aku. Aditya memiliki obsesi untuk menukar hidup denganku sejak kami kecil. Dia merasa aku mencuri keberuntungannya, mencuri kasih sayang orang tua kita, dan sekarang dia ingin mencuri dirimu. Maya terisak, menutup mulutnya dengan tangan agar suaranya tidak mengganggu Sarah. Lihatlah file dokumen yang aku lampirkan. Itu adalah hasil penyelidikan mandiri yang aku lakukan. Aku menemukan bahwa dia telah melakukan korespondensi rahasia dengan seorang dokter bedah plastik di luar negeri menggunakan namaku. Dia merencanakan ini, Maya. Dia sudah merencanakannya sejak lama. Maya membuka file teks tersebut. Matanya membelalak saat membaca poin-poin yang ditulis Bram. Ada rincian transaksi keuangan yang ditarik dari akun rahasia yang tidak diketahui Maya, pembelian bahan kimia pembersih dalam jumlah besar, dan yang paling mengerikan, sketsa denah rumah mereka yang ditandai dengan titik-titik, titik buta, kamera pengawas. Dia sudah di rumah kita bahkan sebelum kecelakaan itu terjadi. Bisik Maya ngeri. Dia mengawasi kita dari dalam dinding rumah kita sendiri. Apa katamu? Tanya Sarah sambil terus memantau jalan. Bram menulis ini. Aditya tidak langsung mengambil alih. Dia bersembunyi di gudang bawah tanah rumah kita selama 2 minggu sebelum hari kecelakaan itu. Dia mempelajari rutinitas kami, cara kami berbicara, bahkan cara kami bertengkar. Tiba-tiba, sebuah benturan keras menghantam bagian belakang mobil mereka. Brak! Kepala Maya terhentak ke depan. Tablet di tangannya hampir terlempar. Aditya sudah berhasil mendekat dan mulai menggunakan SUV-nya untuk menabrak mereka. Dia gila. Dia akan membunuh kita berdua, teriak Sarah. Dia tidak ingin membunuhku, kata Maya tiba-tiba. Matanya berkilat penuh amarah yang kini mengatasi rasa takutnya. Dia ingin memilikiku. Dia membunuh Bram agar dia bisa menjadi Bram. Dia tidak akan menghancurkan pialanya, kecuali dia benar-benar terdesak. Sarah melihat ke spion dan melihat wajah Aditya di balik kemudi SUV. Pria itu tersenyum, sebuah senyum lebar yang tidak wajar, yang memperlihatkan deretan gigi yang putih sempurna hasil renovasi medis. Ia tampak sedang menikmati permainan ini. Sarah, di depan ada persimpangan menuju area konstruksi bendungan. Maya menunjuk ke sebuah papan tanda yang terlihat remang-remang di bawah lampu jalan. Jika kita tetap di jalan raya, dia akan memojokkan kita. Kita harus membuatnya kehilangan kendali. Bagaimana caranya? Mobil ini hampir hancur. Maya melihat ke sekeliling kabin mobil. Ia melihat tas medis Sarah di kursi belakang. Ia meraih botol alkohol murni dan beberapa kain kasa. Ingat apa yang Bram katakan dalam rekaman? Aditya sangat terobsesi dengan kesempurnaan wajahnya. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan wajah ini. Maya membasahi kain kasa dengan alkohol, lalu mencari pemantik api di dashboard mobil. Setelah menemukannya, ia menurunkan kaca jendela belakang sedikit. Angin kencang dan hujan langsung menyerbu masuk. Apa yang kau lakukan, Maya? Memberinya alasan untuk berhenti mengejar. Saat SUV Aditya kembali mendekat untuk menabrak, Maya menyalakan api pada kain kasa yang sudah dibasahi alkohol. Kain itu berkobar dalam sekejap. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Maya melemparkan bungkusan api itu tepat ke arah kaca depan SUV Aditya. Api itu tidak membakar mobilnya, tapi cahaya yang tiba-tiba muncul di kegelapan membuat Aditya tersentak dan membanting setir secara refleks. SUV hitam itu meluncur keluar jalur, menghantam barisan pembatas jalan plastik dan berputar 180 derajat sebelum akhirnya berhenti dengan mesin berasap. Sarah tidak membuang waktu. Ia memacu mobil tuanya melewati persimpangan dan menghilang ke dalam jalan tanah yang menuju ke area hutan yang lebih lebat. Setelah beberapa menit keheningan yang mencekam, Sarah melambatkan mobilnya di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun. Mereka berdua terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuh mereka. Kita punya waktu sedikit, kata Sarah.
Suaranya gemetar. Dia akan segera memutar balik mobilnya. Maya kembali menatap tablet di pangkuannya. Ia menggulir dokumen teks itu hingga ke bagian paling bawah. Di sana, ada sebuah foto yang baru saja terbuka karena koneksi data yang lambat. Foto itu diambil secara sembunyi-sembunyi oleh Bram. Foto itu memperlihatkan sebuah ruang bawah tanah yang gelap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah kursi yang dikelilingi oleh ratusan foto Maya. Foto Maya saat tidur, saat bekerja, saat tertawa. Dan di pojok ruangan, ada sebuah koper besar yang terbuka. Di dalam koper itu, Maya melihat pakaian yang sangat ia kenali. Itu adalah gaun pengantin yang seharusnya disimpan di dalam lemari berkas di rumah mereka. Tapi di foto itu, gaun tersebut tampak berlumuran noda merah yang sudah mengering. Di bawah foto itu, Bram menuliskan kalimat terakhirnya. Maya, dia bukan hanya ingin menjadi aku. Dia ingin menghapus setiap jejak bahwa aku pernah ada. Dia menyimpan kenang-kenangan dari setiap orang yang dia singkirkan di dalam gudang bawah tanah rumah kita. Jika kau menemukan ini, carilah di balik dinding rak buku di ruang kerjaku. Ada tuas rahasia di sana. Kebenaran yang sesungguhnya ada di bawah kaki kalian selama ini. Maya menutup wajahnya. Perutnya mual. Selama 2 tahun, ia berjalan di atas lantai yang mungkin saja menyembunyikan sisa-sisa jasad suaminya sendiri. Sarah. Suara Maya kini terdengar sangat dingin dan datar. Kita tidak akan lari lagi. Sarah menoleh dengan wajah terkejut. Apa maksudmu? Kita harus ke kantor polisi. Polisi tidak akan percaya tanpa bukti fisik yang kuat. Aditya bisa berakting sebagai suami yang khawatir yang istrinya sedang diculik oleh perawat gila. Kita harus ke rumah itu. Kita harus membuka gudang bawah tanah itu. Maya menatap lurus ke depan, ke arah kegelapan jalanan. Dia ingin menjadi Bram? Baiklah, aku akan membawanya pulang ke rumah Bram. Dan di sana, aku akan memastikan dia tidak akan pernah keluar lagi. Mobil tua itu membelah kegelapan menuju pinggiran kota. Maya duduk tegak di kursi penumpang. Matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan yang kosong namun tajam. Informasi dari micro SD itu telah mengubah ketakutannya menjadi kemarahan yang membeku. Di sampingnya, Sarah menyetir dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Wajah perawat itu tampak 10 tahun lebih tua di bawah cahaya lampu jalan yang kuning pucat. Kita hampir sampai di perbatasan kota. Bisik Sarah, suaranya parau. Maya, kau yakin tentang ini? Masuk ke rumah itu sama saja dengan masuk ke mulut singa. Jika dia sudah berada di sana sebelum kita. Dia masih di belakang kita. Sarah, potong Maya tanpa menoleh. Dia terobsesi dengan kendali. Dia tidak akan membiarkan aku sampai di rumah sendirian. Tapi dia juga tidak tahu kalau aku sudah tahu tentang gudang bawah tanah itu. Dia mengira aku hanya lari karena takut, bukan karena tahu rahasianya. Maya meraba dinding tasnya, memastikan tablet dan micro SD itu tersimpan aman. Pikirannya terus berputar pada foto gudang bawah tanah yang ia lihat. Ruang bawah tanah di rumah mereka, sebuah rumah tua bergaya kolonial yang mereka beli 4 tahun lalu, awalnya hanya digunakan untuk menyimpan tangki air dan mesin pemanas. Bram selalu bilang area itu lembab dan berbahaya karena kabel-kabel tua. Jadi Maya tidak pernah turun ke sana. Sekarang ia tahu alasannya. Bukan karena kabel tua, tapi karena di sanalah Bram, yang asli mungkin diistirahatkan selamanya. 2 tahun, Sarah, gumam Maya. Suaranya bergetar oleh kebencian. 2 tahun aku berbagi tempat tidur dengannya. Aku menceritakan mimpi-mimpiku, ketakutanku, bahkan rencanaku untuk memiliki anak. Dan selama itu, dia hanya mendengarkan sambil menghafal peranku. Dia mencuri setiap ciuman yang seharusnya milik suamiku. Sarah menghela napas panjang. Itulah yang dilakukan sosiopat seperti Aditya. Mereka tidak memiliki emosi, jadi mereka mencuri emosi orang lain. Baginya, kau bukan istri, Maya. Kau adalah properti yang melengkapi citra, Bram, yang sempurna. Saat mereka memasuki kawasan pemukiman elit di mana rumah Maya berada, suasana terasa sangat sunyi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi.
Deretan rumah besar dengan halaman luas tampak seperti nisan-nisan raksasa di bawah sorot lampu jalan. Sarah mematikan lampu mobil beberapa ratus meter sebelum mencapai rumah nomor 42. Ia membiarkan mobil itu meluncur pelan dalam kegelapan hingga berhenti di bawah bayangan pohon beringin besar milik tetangga. Lihat, tunjuk Maya. Rumah mereka tampak gelap, kecuali satu lampu kecil di teras. Namun, di garasi, mobil kedua mereka, sebuah sedan perak, masih terparkir di sana. Itu berarti Aditya belum sampai, atau dia sudah masuk melalui pintu belakang. Aku akan masuk lewat pintu dapur. Aku tahu cara mematikan sistem alarm tanpa menimbulkan suara. Bisik Maya. Sarah, tetaplah di sini. Jika dalam 15 menit aku tidak memberi tanda dengan senter dari jendela lantai atas, telepon polisi dan berikan mereka rekaman di tablet ini. Maya, ini terlalu berbahaya. Ini hidupku. Sarah, dia sudah mencuri 2 tahun dariku. Aku tidak akan membiarkan dia mencuri 1 menit pun lagi. Maya turun dari mobil, bergerak seperti bayangan menyeberangi jalan. Ia memanjat pagar samping dan mendarat tanpa suara di atas rumput. Hujan sudah mereda, menyisakan bau tanah basah yang pekat. Ia menyelinap menuju pintu dapur. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci, namun ia berhasil memutarnya dengan lembut. Klik. Di dalam, rumah itu terasa sangat berbeda. Bau parfum sandalwood yang biasanya terasa menenangkan, kini tercium seperti bau kematian bagi Maya. Setiap bayangan perabotan tampak seperti siluet Aditya yang sedang menunggu. Ia melangkah menuju ruang kerja di lantai 1. Ruang itu adalah teritori suaminya. Dinding-dindingnya dipenuhi rak buku jati yang menjulang hingga ke langit-langit. Maya menyalakan senter kecil dari ponselnya, mengarahkan cahayanya ke barisan buku. Cari di balik dinding rak buku, ada tuas rahasia. Maya menyisir rak buku itu satu persatu. Ia menarik beberapa buku yang tampak mencurigakan, namun tidak ada yang terjadi. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia teringat foto di tablet itu, sebuah sudut rak yang berisi koleksi ensiklopedia tua milik ayah Bram. Ia menemukan bagian itu. Ia merogoh ke sela-sela buku dan menemukan sebuah tonjolan logam kecil yang tersembunyi di balik bingkai kayu. Ia menariknya. Glek! Suara mekanisme tua berputar. Bagian tengah rak buku itu perlahan bergeser ke dalam, mengungkapkan sebuah tangga sempit yang menuju ke kegelapan di bawah lantai. Bau pengap dan aroma kimia yang tajam, aroma yang sama yang ia cium pada baju Bram di villa tadi, langsung menyeruak keluar. Maya menuruni tangga itu dengan jantung yang berdegup kencang. Di bawah, ia menemukan sebuah ruangan yang diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. Ruangan itu sangat bersih, hampir seperti laboratorium. Matanya menyapu sekeliling. Di dinding sebelah kiri, terdapat ratusan foto dirinya yang tertempel rapi, persis seperti dalam foto yang dikirim Bram. Namun ada yang lebih mengerikan. Di atas sebuah meja kerja, terdapat sebuah manekin yang mengenakan pakaian-pakaian milik Bram, jam tangan, kacamata, bahkan dompetnya. Di sudut ruangan, sebuah lemari pendingin besar berdiri tegak. Maya mendekatinya dengan tangan gemetar. Ia membuka pintu lemari itu. Ia hampir berteriak. Di dalam lemari pendingin itu, terdapat beberapa toples kaca berisi cairan pengawet. Di dalamnya, adalah potongan-potongan kulit manusia yang memiliki bekas luka, tahi lalat, dan tanda lahir. Aditya tidak hanya melakukan operasi plastik, dia benar-benar melakukan studi anatomi pada tubuh Bram agar penyamarannya tidak memiliki celah sedikit pun. Kau menemukannya lebih cepat dari yang aku perkirakan, Maya. Suara itu datang dari atas tangga. Maya berputar. Di sana, berdiri Aditya. Ia tidak lagi memakai jaket basahnya. Ia sudah berganti pakaian dengan kemeja rumah yang rapi, memegang segelas wine di tangannya, persis seperti cara Bram bersantai setelah pulang kantor. Wajahnya tenang, hampir penuh kasih. Bram asli di mana dia? Tanya Maya dengan suara tercekat. Aditya menuruni tangga dengan santai, mengabaikan senter Maya yang menyorot wajahnya. Dia ada di bawah kakimu, sayang. Di bawah lantai beton ini. Aku memberinya tempat peristirahatan yang tenang. Dia orang yang lemah. Maya.
Dia tidak menghargaimu seperti aku menghargaimu. Dia ingin menceraikanmu 2 tahun lalu. Apa kau tahu itu? Kebohongan, teriak Maya. Benarkah? Coba periksa laci di bawah meja itu. Ada surat cerai yang sudah dia tanda tangani sebelum kecelakaan itu terjadi. Aku menyelamatkan pernikahan kita. Maya, aku membunuhnya agar aku bisa menjadi pria yang kau impikan. Aku belajar cara mencintaimu, cara menyentuhmu, cara membuatmu tertawa. Bukankah 2 tahun terakhir ini adalah masa-masa terindah dalam hidupmu? Aditya melangkah mendekat. Matanya yang gelap kini memancarkan kegilaan yang murni. Sarah adalah gangguan. Dia tidak mengerti seni yang aku ciptakan di sini. Tapi kau seharusnya mengerti. Kita adalah satu sekarang. Aku adalah Bram Emu yang baru. Yang lebih baik. Yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Maya mundur hingga punggungnya membentur meja kerja. Tangannya meraba-raba ke belakang, mencari apapun yang bisa digunakan sebagai senjata. Jarinya menyentuh sebuah pisau bedah yang terletak di atas nampan stainless steel. Jangan mendekat, Aditya, ancam Maya, mengangkat pisau kecil itu. Aditya tertawa, suara tawa yang kering dan hampa. Panggil aku Bram, Maya. Katakan itu sekali saja, dan aku akan memaafkan semua kekacauan yang kau buat malam ini. Kita bisa kembali ke atas, minum wine, dan melupakan wanita tua di luar itu. Kau bukan Bram. Maya berteriak. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Bram sudah mati, dan kau yang membunuhnya. Wajah Aditya seketika berubah. Ketenangannya hilang, digantikan oleh gurat kebencian yang mendalam. Ia melempar gelas wine-nya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Aku adalah Bram. Raungnya. Aku mengambil hidupnya. Aku mengambil wajahnya. Aku mengambil istrinya. Secara hukum, secara biologis, bahkan secara emosional, akulah dia. Ia menerjang Maya dengan kecepatan yang mengerikan. Maya menghindar, pisau bedahnya menyayat lengan kemeja Aditya. Namun pria itu berhasil mencengkeram leher Maya dan membantingnya ke meja kerja. Kau milikku, Maya. Bisik Aditya tepat di telinga Maya. Napasnya berbau wine dan kematian. Dan jika aku tidak bisa memilikimu sebagai istri, aku akan menyimpanmu di sini bersama bagian tubuh Bram yang lain. Tepat saat Aditya hendak menekan leher Maya lebih keras, suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari luar rumah, diikuti oleh suara pintu depan yang didobrak paksa. Sarah tidak menunggu 15 menit. Suara sirine yang meraung-raung di luar sana bagaikan musik surgawi bagi telinga Maya. Namun bagi Aditya, suara itu adalah lonceng gangguan yang merusak simfoni kegilaannya. Cengkeraman tangannya di leher Maya sedikit mengendur karena keterkejutan. Maya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menghantamkan sikunya ke ulu hati Aditya dan mendorong pria itu menjauh dengan seluruh sisa tenaganya. Brengsek kau, Sarah, geram Aditya, memegangi perutnya sambil menatap ke arah tangga. Sudah berakhir, Aditya. Polisi sudah di sini, teriak Maya. Suaranya parau sambil terbatuk-batuk menghirup oksigen. Namun, Aditya tidak tampak ketakutan seperti orang yang akan tertangkap. Ia justru tersenyum sinis. Sebuah ekspresi yang membuat wajah Bram, yang biasanya lembut berubah menjadi sangat mengerikan. Berakhir? Tidak. Maya, kau lupa siapa yang membangun sistem keamanan di rumah ini. Kau lupa siapa yang paling tahu setiap inci lubang tikus di sini. Aditya meraba bagian bawah meja kerja dan menekan sebuah tombol tersembunyi. Seketika, pintu baja tebal di atas tangga, satu-satunya jalan keluar dari ruangan bawah tanah itu, bergeser menutup dengan suara dentuman logam yang berat. Boom! Ruangan itu kini tertutup rapat. Kedap suara. Raungan sirine polisi di luar sana seketika menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakan dan dengung rendah dari lampu neon. Sekarang hanya ada kita berdua, sayang, bisik Aditya. Polisi itu butuh waktu setidaknya 30 menit untuk menembus pintu baja itu tanpa merusak struktur rumah. Waktu yang cukup untuk kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita. Maya mundur perlahan. Matanya liar mencari jalan keluar lain. Namun ruangan ini benar-benar sebuah kotak beton tanpa jendela.
Ia memegang pisau bedah kecil itu dengan tangan gemetar. Di depannya, Aditya mulai melangkah memutar, seperti predator yang sedang mempermainkan mangsanya sebelum serangan terakhir. Kau pikir aku tidak bersiap untuk hari ini? Aditya bicara sambil membuka laci meja. Ia mengeluarkan sebilah pisau berburu yang jauh lebih besar dan tajam daripada pisau bedah Maya. Aku sudah membayangkan momen ini berkali-kali. Momen di mana kau akhirnya tahu, dan aku harus meyakinkanmu untuk tetap tinggal. Kau gila, Aditya. Kau tidak akan bisa lari. Siapa bilang aku akan lari? Aku akan membunuhmu di sini. Lalu aku akan membakar rumah ini. Polisi akan menemukan dua jasad yang hangus, Bram dan Maya, pasangan yang malang. Aku akan menghilang dengan identitas baru yang sudah aku siapkan. Tapi sebelumnya, ia berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah tas Maya. Aku ingin micro SD itu. Maya mendekap tasnya lebih erat. Tidak akan pernah. Pertarungan kucing dan tikus pun dimulai. Aditya menerjang dengan kecepatan yang tak terduga. Maya berguling ke samping, menghindari tebasan pisau yang nyaris membelah pundaknya. Ia merangkak di bawah meja kerja, mencoba menjangkau sisi lain ruangan yang penuh dengan rak penyimpanan cairan kimia. Aditya menendang kursi kerja hingga terpental menghantam rak kaca. Suara pecahan kaca memenuhi ruangan. Bau asam yang menyengat mulai memenuhi udara. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya di balik meja itu, Maya. Aditya berteriak. Suaranya kini melengking, kehilangan kemiripan dengan suara Bram. Topengnya telah hancur sepenuhnya. Maya melihat botol-botol kimia di dekatnya. Ia membaca label salah satunya. Asam sulfat pekat. Tanpa berpikir panjang, ia meraih botol itu. Saat Aditya menarik meja kerja untuk menyingkirkannya, Maya menyiramkan isi botol itu ke arah wajah pria tersebut. Aag! Jeritan Aditya memenuhi ruangan bawah tanah itu. Ia menjatuhkan pisaunya dan menutupi wajahnya dengan tangan. Asam itu mengenai sebagian pipi dan matanya. Asap putih tipis mengepul dari kulitnya yang mulai melepuh. Maya mencoba berlari menuju panel kontrol pintu yang ada di dekat tangga, berharap bisa membukanya dari dalam. Namun, meski sedang kesakitan luar biasa, insting predator Aditya tetap tajam. Ia menyambar kaki Maya, menjatuhkannya ke lantai beton yang dingin. Wajahku yang sempurna, raung Aditya. Ia menarik Maya mendekat. Tangannya yang kuat mencengkeram rambut Maya dan membenturkan kepalanya ke lantai. Pandangan Maya kabur. Bintang-bintang putih menari di matanya. Ia merasa kesadarannya mulai memudar. Di atasnya, Aditya berdiri dengan wajah yang kini tampak seperti monster dari mimpi buruk, setengah wajah tampan suaminya, setengah lagi luka bakar kimia yang mengerikan yang mengelupas kulit hasil operasi plastiknya. Kau menghancurkan karyaku. Aditya mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Matanya yang tidak terkena asam menatap Maya dengan kebencian murni. Sekarang aku akan menghancurkan wajahmu agar kita terlihat serasi. Tepat saat ujung pisau itu nyaris menyentuh kelopak mata Maya, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah panel kontrol pintu. Asap mulai keluar dari sana. Maya menyadari sesuatu. Cairan asam yang ia siramkan tadi tidak hanya mengenai Aditya, tapi juga memercik ke panel sirkuit elektronik pintu baja tersebut. Konsleting terjadi. Kreek! Pintu baja di atas tangga mulai bergerak terbuka secara otomatis. Sebuah protokol keamanan file save jika terjadi kerusakan sistem kelistrikan. Polisi! Jangan bergerak! Suara Sarah berteriak dari atas. Diikuti oleh derap langkah kaki sepatu bot yang menuruni tangga kayu dengan cepat. Cahaya senter polisi yang kuat membanjiri ruangan bawah tanah yang gelap itu. Aditya tersentak. Ia mencoba berdiri dan menyerang petugas pertama yang muncul. Namun sebuah tembakan peringatan dilepaskan, memantul di dinding beton. Jatuhkan pisaunya. Sekarang. Aditya menatap ke arah pintu, lalu menatap Maya, dan terakhir menatap lemari pendingin berisi sisa-sisa Bram. Ia menyadari bahwa permainannya benar-benar telah usai. Penyamaran 2 tahunnya telah runtuh dalam 1 malam berdarah. Dengan gerakan yang sangat cepat, alih-alih menyerah, Aditya mengarahkan pisau itu ke tenggorokannya sendiri.
Jika aku tidak bisa menjadi Bram, maka Bram akan mati sekali lagi. Jangan, teriak Maya. Petugas polisi menerjang, namun Aditya lebih cepat. Ia menyayat lehernya sendiri. Darah merah segar menyembur membasahi foto-foto Maya yang tertempel di dinding. Ia tumbang di samping meja kerja. Matanya menatap langit-langit dengan kosong, sementara bibirnya menggumamkan satu kata terakhir yang tidak jelas. Apakah itu nama Maya, atau nama kakaknya yang ia bunuh? Petugas medis segera merangsek masuk. Maya ditarik menjauh oleh seorang petugas. Sementara Sarah berlari memeluknya. Kau aman, Maya. Kau aman sekarang, bisik Sarah sambil menangis. Maya menatap tubuh Aditya yang sedang ditangani medis, lalu menatap lantai beton di bawah kakinya. Di sana, di bawah lapisan semen yang dingin, suaminya yang asli berada. Air mata Maya mengalir deras. Namun kali ini bukan air mata ketakutan. Itu adalah air mata duka yang sesungguhnya. Duka yang tertunda selama 2 tahun. Ia memegang liontin di lehernya, merasakan mikro SD yang masih tersimpan di sana. Kebenaran telah terungkap. Namun luka yang ditinggalkan oleh Bram palsu, ini telah mengubah hidupnya selamanya. Suasana di dalam ruang bawah tanah itu berubah menjadi kekacauan yang terorganisir. Petugas forensik dengan baju pelindung putih mulai memasang garis polisi, sementara tim medis berusaha keras menghentikan pendarahan di leher Aditya. Maya duduk di kursi teras belakang rumahnya, dibalut selimut tebal yang diberikan oleh petugas paramedis. Tubuhnya masih gemetar, namun pikirannya mulai menjernih, dingin dan tajam seperti es. Di sampingnya, Sarah duduk diam sambil menggenggam segelas teh hangat yang tidak ia minum. Wanita tua itu menatap kosong ke arah kebun yang gelap. Dia selamat. Suara seorang detektif memecah keheningan. Detektif itu bernama Aris, pria parubaya dengan sorot mata yang telah melihat terlalu banyak kegelapan. Pisau itu meleset dari arteri utama. Dia dalam kondisi kritis di bawah penjagaan ketat di RS Bayangkara. Dia tidak akan bisa lari lagi, Bu Maya. Maya hanya mengangguk pelan. Lantai betonnya, kapan kalian akan membongkarnya? Detektif Aris menghela napas, tampak ragu sejenak. Tim konstruksi polisi akan tiba 1 jam lagi. Jika apa yang ada di rekaman itu benar, kita akan menemukan sisa-sisa suami Anda di sana. Saya harus memperingatkan Anda, ini akan menjadi proses yang sangat berat. Saya sudah hidup di atas makamnya selama 2 tahun, detektif. Suara Maya datar, tanpa emosi. Melihatnya diangkat dari sana adalah satu-satunya cara saya bisa bernapas lagi. Saat detektif Aris kembali ke dalam untuk mengoordinasi tim, Sarah menyentuh lengan Maya. Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu, Maya. Sesuatu yang membuatku merasa Aditya tidak bekerja sendirian. Maya menoleh cepat. Maksud Anda? Sarah menarik napas panjang. Selama di rumah sakit jiwa, Aditya sering menerima kunjungan dari seorang pria yang mengaku sebagai pengacaranya. Tapi aku tahu itu bohong. Pria itu tidak pernah tercatat di firma hukum manapun. Dia selalu membawa dokumen-dokumen yang tampak seperti laporan keuangan perusahaan milik Bram. Aku curiga, ada seseorang di dalam lingkaran bisnis Bram yang membantu Aditya melakukan pertukaran ini. Maya tertegun. Jika Aditya hanya seorang sosiopat yang kabur, bagaimana dia bisa memiliki dana untuk operasi plastik yang begitu sempurna? Bagaimana dia bisa tahu detail kontrak bisnis Bram yang sangat rahasia? Siapa pria itu? Sarah? Anda ingat wajahnya. Dia selalu memakai topi dan masker, bahkan sebelum pandemi. Tapi dia memiliki satu ciri khas, sebuah cincin emas dengan lambang kepala singa di jari manis kanannya. Jantung Maya berdegup kencang. Cincin kepala singa. Ia mengenal cincin itu. Itu adalah cincin yang diberikan oleh kakek Bram kepada 2 orang kepercayaan keluarga, Bram sendiri, dan rekan bisnis sekaligus sahabat karibnya, Hendra. Hendra! Desis Maya. Hendra adalah orang yang menyarankan mereka untuk pergi berlibur ke Villa Aruna minggu ini. Hendra pula yang mengatakan bahwa dia akan menjaga kantor sementara Bram beristirahat. Selama 2 tahun terakhir, Hendra adalah orang yang paling sering berkunjung ke rumah mereka. Seringkali berbincang berdua saja dengan
Bram, di ruang kerja. Dia tahu, kata Maya. Suaranya naik 1 oktav. Hendra tahu bahwa pria itu adalah Aditya. Mereka bekerja sama untuk menguras aset perusahaan Bram secara perlahan. Kita harus memberitahu polisi, kata Sarah mendesak. Jangan dulu, potong Maya. Hendra adalah pria yang sangat licin. Jika polisi bergerak sekarang, dia akan menghapus semua jejak digitalnya. Kita butuh bukti yang menghubungkan Hendra langsung dengan Aditya. Maya berdiri, mengabaikan rasa pusing di kepalanya. Ia tahu di mana bukti itu berada. Aditya sangat teliti, namun sosiopat seperti dia selalu memiliki piala atau catatan kemenangan. Jika Hendra adalah sekutunya, Aditya pasti menyimpan sesuatu untuk memastikan Hendra tidak mengkhianatinya. Sarah, Anda harus tetap di sini. Jika Hendra muncul atau menelepon, bersikaplah seolah semuanya berjalan sesuai rencana Aditya. Perintah Maya. Maya, kau mau kemana? Ke ruang kerja. Ada satu laci lagi yang belum sempat diperiksa polisi. Maya kembali masuk ke dalam rumah. Ia menghindari ruang bawah tanah yang kini penuh dengan petugas. Ia menuju ke ruang kerja Bram di lantai atas. Ruang kerja pribadi yang jarang dimasuki siapapun. Di sana, di balik lukisan pemandangan pegunungan yang tergantung di dinding, terdapat sebuah brankas kecil. Ia mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Ia mencoba tanggal lahir Bram. Lalu, sebuah pemikiran melintas. Jika Aditya yang mengatur ini, dia akan menggunakan tanggal yang sangat berarti baginya. Ia memasukkan tanggal kematian Bram yang tertera di sertifikat. 140.223. Klik. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, tidak ada uang tunai. Hanya ada sebuah ponsel hitam tua dan beberapa lembar kontrak pengalihan saham yang sudah ditandatangani, namun tanggalnya dikosongkan. Di bawah tumpukan kertas itu, terdapat sebuah rekaman video di dalam flash disk. Maya memasang flash disk itu ke laptopnya. Video itu diputar. Gambar itu menunjukkan Hendra dan Aditya, yang wajahnya masih diperban pasca operasi, sedang duduk di sebuah kamar hotel mewah. Kau sudah mendapatkan wajahnya, Aditya. Suara Hendra terdengar jelas di video itu. Sekarang, pastikan Maya tidak curiga. Aku akan mengurus dewan direksi. Dalam 2 tahun, perusahaan ini akan menjadi milik kita sepenuhnya. Dan ingat, bagianku adalah 60%. Jika kau mencoba mengkhianatiku, aku akan mengirimu kembali ke lubang tempat kau berasal. Aditya tertawa dalam video itu. Suara tawa yang sama yang Maya dengar di ruang bawah tanah. Jangan khawatir, Hendra. Maya terlalu mencintai Bram untuk menyadari perbedaannya. Dia hanya butuh sedikit perhatian, dan dia akan menutup matanya sendiri. Maya mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya melukai telapak tangannya. Mereka tidak hanya membunuh suaminya. Mereka menjadikan cinta Maya sebagai senjata untuk menipu dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong lantai atas. Langkah kaki yang tenang, namun berat. Itu bukan langkah kaki petugas polisi yang terburu-buru. Maya dengan cepat menutup laptopnya dan menyembunyikan ponsel hitam itu di saku celananya. Ia mematikan lampu ruang kerja. Pintu terbuka. Sosok pria jangkung berdiri di ambang pintu. Siluetnya terpantul oleh cahaya bulan dari jendela. Maya, kau di sini? Suara itu sangat akrab. Itu suara Hendra. Aku baru saja mendengar kabar dari polisi tentang kejadian di bawah tanah. Aku langsung ke sini. Aku sangat khawatir padamu. Hendra melangkah masuk ke dalam kegelapan ruangan. Maya bisa melihat kilatan emas di jari manis kanannya. Cincin kepala singa itu berkilau dingin. Kau khawatir padaku, Hendra? Atau kau khawatir Aditya akan bicara? Tanya Maya. Suaranya keluar dari kegelapan, tajam seperti belati. Hendra berhenti melangkah. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Apa yang kau bicarakan, Maya? Aku di sini untuk menolongmu. Sandiwaranya sudah selesai. Hendra, aku sudah melihat videonya. Aku tahu tentang kontrak 60% itu. Hendra terdiam selama beberapa detik. Perlahan,
Ia menghela napas panjang, dan nada suaranya berubah. Hilang sudah keramahan palsunya, digantikan oleh suara dingin seorang pebisnis yang sedang menghitung kerugian. Sayang sekali, Maya. Kau seharusnya tetap menjadi istri yang lugu dan penurut. Hidupmu akan jauh lebih mudah jika kau tidak pernah membuka brankas itu. Hendra merogoh saku jasnya, dan Maya bisa melihat bentuk senjata api yang ia keluarkan. Sekarang, berikan flash disk itu padaku, dan mungkin aku bisa mengatur agar kau menghilang tanpa rasa sakit. Maya mundur ke arah jendela. Jantungnya berdegup kencang namun otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Kau lupa satu hal, Hendra. Rumah ini sudah dikepung polisi. Polisi sedang sibuk di bawah tanah, menggali mayat sahabatku, kata Hendra dengan senyum tipis. Mereka tidak akan mendengar suara tembakan dengan peredam suara ini di tengah kebisingan alat berat di bawah sana. Hendra mengarahkan senjatanya tepat ke dada Maya. 3 bulan kemudian, pagi di pemakaman San Diego Hills terasa begitu tenang. Matahari belum sepenuhnya naik, menyisakan semburat jingga di ufuk timur yang membasuh nisan-nisan marmer dengan cahaya lembut. Maya berdiri diam di depan sebuah makam yang masih tampak baru. Rumput hijau telah mulai tumbuh menutupi tanah yang sebelumnya koyak oleh pencarian kebenaran. Di nisan itu tertulis nama, Bramasta Putra. Di bawahnya, Maya meminta pemahat menambahkan satu baris kalimat. Setia hingga detik terakhir. Maya meletakkan seikat bunga lili putih, bunga yang sama yang digunakan Aditya untuk menipunya di villa, namun kali ini bunga itu murni sebagai simbol perpisahan. Ia menyentuh permukaan batu nisan yang dingin dengan jemarinya yang masih memiliki bekas luka kecil akibat pelariannya di hutan. Semuanya sudah berakhir, Bram, bisik Maya. Suaranya tidak lagi bergetar. Keadilan bukan lagi sekadar harapan. Mereka semua telah membayar harganya. Proses hukum berlangsung sangat cepat dan menjadi skandal nasional. Hendra ditemukan tewas di dasar jurang malam itu. Tubuhnya hancur membentur bebatuan sungai. Sebuah akhir yang tragis bagi pria yang memuja kemewahan di atas nyawa sahabatnya sendiri. Sementara itu, Aditya, sang monster yang memakai wajah suaminya, selamat dari luka sayatan di lehernya hanya untuk menghadapi kenyataan yang lebih pahit. Ia divonis penjara seumur hidup di bangsal isolasi rumah sakit jiwa dengan pengawalan super ketat. Operasi plastik yang ia banggakan telah hancur akibat siraman asam sulfat Maya. Separuh wajahnya kini permanen cacat. Sebuah ironi bagi pria yang menghabiskan bertahun-tahun mencoba menjadi sempurna. Maya berdiri tegak. Ia teringat hari-hari pertama setelah penggerebekan itu. Rumah mereka di kota telah ia jual. Ia tidak sanggup tinggal di tempat di mana kebohongan dipelihara di atas lantai beton. Sebagian besar harta kekayaan yang coba dikuras oleh Hendra dan Aditya berhasil diselamatkan oleh tim pengacara keluarga, dan Maya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar dana tersebut untuk pembangunan pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan domestik dan pembiayaan rumah sakit jiwa, tempat di mana Sarah kini menjabat sebagai kepala pengawas. Maya! Sebuah suara lembut memanggil dari belakang. Maya menoleh dan melihat Sarah berdiri di dekat jalan setapak, mengenakan pakaian hitam yang bersahaja. Perawat tua itu kini menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami beban yang dipikul Maya. "Kau siap?" tanya Sarah. Maya mengangguk. "Ya, aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya." Mereka berjalan perlahan menuju mobil. Sepanjang jalan, Maya melihat orang-orang yang sedang berziarah, anak-anak yang berlarian di area taman pemakaman, dan kehidupan yang terus berjalan meskipun dunia seseorang baru saja runtuh. Ia menyadari bahwa selama 2 tahun terakhir, ia hidup dalam sebuah sandiwara yang dirancang dengan sangat teliti. Ia telah mencintai bayangan, mencium seorang pembunuh, dan berbagi rahasia dengan musuh. Namun, ia juga menyadari satu hal penting. Cintanya pada Bram yang asli adalah hal yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Tanpa pesan tersembunyi di dalam liontin itu, tanpa firasat yang ditinggalkan Bram sebelum maut menjemputnya, Maya mungkin sudah menjadi koleksi lain di dalam lemari pendingin Aditya. Di dalam mobil, Sarah menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini dari pengacara perusahaan. Dokumen terakhir tentang pembubaran kemitraan dengan keluarga Hendra sudah selesai. Kau resmi bebas dari segala keterikatan bisnis mereka.
Maya menerima amplop itu tanpa membukanya. Terima kasih, Sarah, untuk segalanya. Jika bukan karena Anda di tebing malam itu, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan bertahun-tahun lalu. Maya, potong Sarah lembut. Tugas kita sekarang adalah memastikan tidak ada lagi, Aditya, lain yang lahir dari kelalaian kita. Mobil mulai melaju meninggalkan kompleks pemakaman. Maya menatap keluar jendela, melihat pepohonan yang berlalu dengan cepat. Ia merogoh saku tasnya dan mengeluarkan liontin perak yang kini sudah kosong. Ia tidak lagi menyimpan micro SD itu. Benda itu telah diserahkan sebagai bukti di pengadilan. Namun, ia tetap menyimpan liontinnya sebagai pengingat akan keberanian suaminya. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi berita muncul di layar. Sidang putusan Aditya Putra. Hakim menolak banding. Sosiopat, wajah ganda, tetap diisolasi seumur hidup. Maya mematikan layarnya. Berita itu tidak lagi memberinya rasa puas atau dendam. Ia hanya merasa lega. Beban berat yang selama ini menekan dadanya seolah terangkat. Ia meminta Sarah menghentikan mobil di sebuah taman kota yang ramai. Maya turun dan berjalan di antara kerumunan orang yang sedang menikmati pagi. Ia melihat pasangan muda yang sedang bergandengan tangan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak merasa pahit. Ia tahu bahwa meskipun dunianya pernah dikhianati secara mengerikan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya ke permukaan, sepahit apapun itu. Maya mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya. Foto asli Bram, diambil saat mereka berbulan madu di Bali, jauh sebelum kegelapan merayap masuk ke dalam hidup mereka. Dalam foto itu, Bram tersenyum lebar, matanya penuh dengan kehidupan dan cinta yang tulus, mata yang tidak pernah bisa ditiru oleh Aditya, sekeras apapun sosiopat itu mencoba. Maya mencium foto itu perlahan, lalu menyimpannya kembali. Ia menengadah ke langit biru yang luas. Udara pagi terasa segar di paru-parunya. Sandiwara itu telah berakhir. Tirai telah ditutup. Dan sekarang, di atas reruntuhan hidupnya yang lama, Maya siap untuk mulai menulis bab pertamanya sendiri, bab di mana ia bukan lagi seorang korban, melainkan seorang penyintas. Ia melangkah maju, menghilang di tengah keramaian kota, meninggalkan bayang-bayang Villa Aruna dan rahasia bawah tanah selamanya di belakangnya. Ia akhirnya bebas. Cerita selesai.